Fotosintesis dan respirasi. Tujuan praktikum: mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis Hydrilla verticillata, mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, dan CAM, dan warna pada daun, mengetahui adanya kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah kantong plastik, karet, dan handphone. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah tempe mentah atau kedelai dan tempe matang. Cara kerja. Kalau respirasi kedelai sebanyak 500 gram dan tempe jadi disiapkan. Tempe jadi dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat dengan karet. Kedelai dan tempe diamati setiap sore selama 2 hari. Apakah ada atau tidak perubahan suhu yang terjadi? Perubahan suhu yang didapat dicatat. Menurut Sudarjat 1999, fotosintesis adalah proses mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Menurut Avinda 2018, respirasi adalah molekul organik mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara sehingga membentuk air dan CO2. Berdasarkan hasil tabel 1 diperoleh bahwa tanaman Hydrilla verticillata yang diletakkan di tempat terang pada suhu 1 derajat memiliki gelembung sebanyak 1,2 mili. Dan pada suhu 2 derajat memiliki gelembung sebanyak 2 mili karena tanaman langsung terkena cahaya matahari, sehingga gelembung yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat teduh dan di tempat gelap. Hal ini sesuai dengan teori menurut Lopitasari DKK 2020 yang menyatakan bahwa tanaman yang diletakkan di tempat terang proses fotosintesis lebih cepat, karena semakin tinggi intensitas cahaya maka semakin banyak ATP yang terbentuk dan gelembung yang dihasilkan juga semakin banyak. Tanaman Hydrilla verticillata yang diletakkan di tempat teduh pada suhu 1 derajat memiliki gelembung sebanyak 0,5 mili, dan pada suhu 2 derajat memiliki gelembung sebanyak 1 mili, karena intensitas cahaya yang diterima tanaman lebih sedikit sehingga gelembung yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat terang. Hanya sesuai dengan teori menurut Lopitasari DKK 2020 yang menyatakan bahwa tanaman yang diletakkan di tempat teduh proses fotosintesis tidak berlangsung sempurna, karena semakin rendah intensitas cahaya maka ATP yang terbentuk semakin rendah dan gelembung yang dihasilkan juga semakin sedikit. Tanaman Hydrilla verticillata yang diletakkan di tempat gelap pada suhu 1 derajat memiliki gelembung sebanyak 0,1 mili dan pada suhu 2 derajat memiliki gelembung sebanyak 0,2 mili. Karena tanaman tidak terkena cahaya matahari sehingga proses fotosintesis terhambat dan gelembung yang dihasilkan sangat sedikit dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat teduh dan di tempat terang. Ini sesuai dengan teori menurut Lopitasari DKK 2020 yang menyatakan bahwa tanaman yang diletakkan di tempat gelap laju fotosintesisnya menurun atau terhambat karena tidak ada cahaya matahari sehingga ATP yang terbentuk lebih sedikit dan gelembung yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat teduh. Berdasarkan hasil pada tabel 2 diperoleh bahwa tanaman kaktus Pherocactus pilosus termasuk golongan CAM karena lebih tahan terhadap daerah yang kering dan panas. Hal ini sesuai dengan teori menurut Widodo 2011 yang menyatakan bahwa kaktus termasuk tumbuhan CAM karena lebih tahan di daerah yang kering dan panas serta lebih tahan naungan. Tanaman tebu Sancharum officinarum termasuk golongan C4 karena memiliki 2 jenis sel fotosintetik. Hal ini sesuai dengan teori menurut Salisbury dan Ross 1995 yang menyatakan bahwa tanaman tebu termasuk tanaman C4 karena memiliki 2 jenis sel fotosintetik, yaitu sel seludah berkas membulu dan sel mesofil, serta membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produknya dengan memfiksasi karbon. Tanaman kedelai Glycinmax termasuk golongan C3 karena lebih adaptif terhadap kandungan CO2 yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Widodo 2011 yang menyatakan bahwa kedelai termasuk tanaman C3 karena lebih adaptif terhadap kandungan CO2 yang tinggi di atmosfer dan dapat mengikat O2 secara bersamaan dengan enzim yang menyatukan RUBP dengan CO2 untuk proses fotorespirasi. Tanaman jagung Giames termasuk golongan C4 karena laju fotosintesisnya tinggi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Surya dan Rubia 2016 yang menyatakan bahwa jagung adalah tanaman C4 karena laju fotosintesis lebih tinggi dibandingkan tanaman C3 dan efisiensi menggunakan air dan transpirasi serta fotorespirasi rendah. Berdasarkan hasil pada tabel 3 diperoleh bahwa tanaman mangga Mangifera indica memiliki pigmen klorofil pada daun karena daun berwarna hijau. Hal ini sesuai dengan teori menurut Sumenda DKK 2011 yang menyatakan bahwa daun mangga berwarna hijau gelap ketika tua dan berwarna hijau kekuningan ketika muda karena mengandung pigmen klorofil. Tanaman Kastuba Euphorbia pucerrima memiliki pigmen klorofil dan antosianin karena daun bagian bawah berwarna hijau dan daun bagian atas berwarna merah.
Hal ini sesuai dengan teori menurut Markham 1988 yang menyatakan bahwa daun kastuba di bagian bawah berwarna hijau gelap dan daun di bagian atas berwarna merah tua karena mengandung pigmen klorofil dan antosianin. Tanaman puring Cordia variegatum memiliki pigmen xanthophyll pada daun karena daun berwarna kuning. Hal ini sesuai dengan teori menurut Gogahu DKK 2016 yang menyatakan bahwa daun puring mengandung pigmen klorofil dan juga mengandung pigmen lain seperti pigmen karoten, xanthophyll, dan palopitin sehingga daun berwarna hijau, merah, kuning, dan coklat. Berdasarkan hasil pada tabel 4 diperoleh bahwa suhu tempe jadi pada hari pertama dan hari kedua adalah tidak panas, serta masih terdapat jamur karena laju respirasi menurun, sehingga jamur yang ada di tempe semakin sedikit. Hal ini sesuai dengan teori menurut Purwanto dan Wiryana 2018 yang menyatakan bahwa pada hari kedua dan hari selanjutnya, laju respirasi pada tempe menurun, sehingga terjadi kerusakan enzim dan dapat menyebabkan jamur hijau mati, sehingga tumbuh jamur lain dan mengakibatkan adanya bau busuk dan kerusakan pada tempe. Suhu tempe pun jadi pada hari pertama dan hari kedua adalah hangat, serta terdapat jamur karena laju respirasi tinggi, sehingga jamur di tempe semakin banyak. Hal ini sesuai dengan teori menurut Purwanto dan Wiryana 2018 yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan atau suhu ruang yang ditandai dengan adanya panas atau kalori tempe, maka laju respirasi semakin tinggi, sehingga tempe menjadi lebih cepat matang. Kesimpulan 1. Faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis Hydrilla verticillata adalah banyak tidaknya intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman. 2. Tanaman C3 lebih adaptif terhadap kandungan CO2 di atmosfer. Tanaman C4 memiliki laju fotosintesis lebih tinggi dibandingkan tanaman C3. Dan tanaman CAM lebih tahan terhadap lingkungan dan lebih tahan terhadap daerah yang kering dan panas. 3. Suhu tempe jadi pada hari pertama dan hari kedua adalah tidak panas. Suhu tempe belum jadi pada hari pertama dan hari kedua adalah hangat.